Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Kali ini membahas arti makna sebuah mimpi. Mimpi kali ini adalah mimpi ular yang terkenal itu ya. Kadang ular ini menjadi perbincangan hubungannya ini dengan hal-hal yang mistik ular itu ya biasanya. Tapi ternyata banyak selain hal-hal mistik mengandung siloka juga, mengandung falsafah kehidupan juga ketika ditakwilkan sebagai mimpi gitu ya. Nah, ketika kita mimpi itu kan ada beberapa kali saya menjelaskan bahwa mimpi itu ada yang saat terbangun nyata terjadi, apa yang dimimpikan terjadilah itu mimpinya persis sama. Misalkan mimpi lihat ular, nah pas saat terbangun lihatlah ular. Nah, mudah-mudahan tidak ya kalau ular ya. Kemudian ada yang berupa simbolis. Nah, simbolis ini terbagi, ada yang sudah dirumuskan secara simbolisnya oleh orang-orang tua dulu, itu dirumuskan oleh ahli-ahli takwil mimpi, itu dirumuskan sudah ada. Misalkan contoh mimpi dipatuk ular sudah terkenal bakal menikah, bakal mendapat jodoh, itu sudah terkenal mimpi dipatuk ular. Begitu. Walaupun mungkin ada yang tidak begitu juga, tapi itu sudah terumuskan. Ada yang belum terumuskan. Nah, yang belum terumuskan kalau zaman sekarang ya mesti bertanya ke ahli takwil mimpi, jangan menafsirkan mimpi itu sendiri. Bukan jangan gitu ya, takutnya kan kalau yang berupa simbolis ini ahli takwil mimpi ini perlu berbagai fan ilmu, perlu berbagai pan ilmu. Jadi tahu ilmu sosial, tahu ilmu fisika, tahu misal kalau kalau masalah ular ya, kalau masalah ular berarti tahu seluk beluk ular ya, dia harus tahu gitu ya. Makanya harus tahu juga ilmu zoologi ya, ilmu kehewanan, tentang hewan-hewan itu memang mesti pengetahuannya itu luas. Ahli takwil mimpi yang benar-benar itu gitu ya. Mesti luas pengetahuannya itu, ahli ilmu ya. Nah itu, nah kalau yang benar-benar ahli takwil mimpi. Nah, kemudian ada yang mimpi hasrat diri, misalkan karena dia takut dengan ular, ya ke bawahlah mimpi. Ya itu kalau itu karena rasa takut ya, karena rasa takut terhadap ular, maka itu karena makhluk gaib. Kemudian nakut-nakutin saat kita tidur gitu. Makhluk gaib itu nakut-nakutin saat kita tidur. Nah, berbeda dengan hasrat diri ya, maaf tadi ya. Kalau hasrat diri misalkan kita pengen ketemu ular nih, ular albino nih, nah kemimpiin lah ular albino. Nah itu tidak ditakwilkan karena hasrat diri gitu. Nah yang berikutnya ada yang dari makhluk gaib seperti yang tadi, rasa takut. Rasa takut kita saat terjaga itu terhadap apa, diantaranya misalkan terhadap ular. Nah saat tidur pun kita masuklah makhluk gaib itu ke kita karena kita tidak baca doa-doa perlindungan, ditakut-takutilah dengan ular. Nah bisa begitu. Ya, jadi ada kala mimpi itu gambaran dari keadaan saat terjaga, atau bisa juga jadi empat ya, tadi empat, ada berupa nyata langsung saat bangun, ada berupa simbolis, ada berupa hasrat diri ya, hasrat diri, keinginan diri, pengen onde-onde ya, kebawalah mimpi onde-onde, nah itu hasrat diri. Ada yang dari makhluk gaib, bisa setan, bisa jin dan lain sebagainya, bisa makhluk gaib yang baik. Nah gitu ya, kata makhluk gaib di lemari ada barang, nah ada cincin misalkan, pas dibuka benar, nah itu dari makhluk gaib, bisikan itu, bisikan makhluk gaib biasanya gitu gitu ya. Contoh itu ya, oh di lemari ada pusaka, terus dilihat oh benar gitu ya. Ada juga berupa itu gambaran hati, lima, lima gambaran hati. Mimpi ular pun begitu, bisa juga mimpi ular itu gambaran hati. Nah, kalau secara simbolis mimpi ular itu, kalau secara simbolis itu
bisa berupa kejayaan, bisa berupa perubahan cara pandang. Nah, ketika kita mimpi ular, bisa berupa musuh. Kalau ularnya hitam ya, hitam besar, musuh yang nampak, yang nyata memusuhi kita. Sinis lihat kita tuh